Pemimpin dengan penglihatan yang menipu. Yeskil 22 ayat 2. Hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan, ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Yerusalem telah menjadi kota penuh kekerasan dan bermacam-macam kefasikan. Tidak ada lagi rasa hormat dan hal-hal yang kudus, keluarga, golongan miskin, atau melarat. Kebejatan seksual, merajalela, dan penipuan serta penyuapan adalah peristiwa biasa. Semua ini terjadi karena bangsa itu telah meninggalkan Allah dan firman-Nya. Karena itu, Allah sedang menyerahkan kota tersebut kepada hukuman dan kebinasaan yang berat. Dewasa ini, keadaan sosial dan rohani dari kota-kota di seluruh dunia mirip dengan keadaan Yerusalem kuno. Terkecuali kota-kota ini bertobat, mereka akan musnah seperti halnya Yerusalem. Bangsa-bangsa, kota-kota, dan penduduk tidak dapat luput dari akibatnya jika mereka meremehkan Allah dan firman-Nya. Yeskil 22 ayat 25. Yang memimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Bukannya setia kepada Allah dan panggilan mereka yang kudus, pemimpin-pemimpin rohani umat itu memakai jabatan mereka untuk keuntungan pribadi serta menyerahkan diri pada kepuasan penuh dosa. Beberapa pemimpin Kristen hari ini bersalah karena dosa yang sama yang mendatangkan kecelaan besar kepada gereja. Yeskil 22 ayat 28. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Sebagai akibat dari pengapuran oleh nabi-nabi, umat itu tidak takut akan Allah atau hukumannya meskipun mereka tetap dalam dosa. Dewasa ini, ada pendeta yang menghibur anggota jemaat dalam dosa mereka dengan meyakinkan mereka bahwa 1. Semua orang berdosa. 2. Kita hidup dalam suatu zaman di mana mustahil hidup tanpa dosa dan kebejatan karena gelombang kejahatan melanda dengan hebat. 3. Kita hanya manusia dan tidak dapat diharapkan akan hidup menurut standar-standar kekudusan Allah. 4. Allah mengasihi kita seperti kita ada, apapun perbuatan kita. Jadi tidak perlu takut akan Dia atau hukumannya. Dan 5. Allah tidak melihat dosa kita jika kita ini orang percaya, karena Allah hanya melihat kebenaran Kristus. Belajarlah dari sejarah kota Yerusalem dan kerajaan Yehuda, bahwa pemimpin dengan penglihatan yang menipu sudah ada. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap pendeta-pendeta seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.